Inilah komitmen kami ya Tuhan. Di dalam segala suka kami, di segala duka kami, di dalam setiap hidup kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meyakinkan kami, yang mendorong kami, yang menyertai kami untuk kami boleh melangkah di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan setiap kali firman Tuhan diberitakan, firman itu hanya berlalu sia-sia begitu saja. Tetapi pakai firman Tuhan ini untuk boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, dan berkati kami semua yang mendengarkan. Dan kami mau menerima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Shalom, selamat siang buat kita semua. Saya percaya ketika kita beribadah, ketika kita sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam ibadah pada siang hari ini, pagi hari ini, kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hingga siang hari ini diberikan judul Persembahan Hidup. Persembahan Hidup. Saudara, ketika tadi Billy sebagai WL menyanyikan pujian ini, pujian inilah juga yang menjadi perenungan saya, yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kemudian boleh saya bagikan. Apa yang menjadi perenungan saya? Saudara, minggu lalu saya sangat bersedih sekali ketika seorang rekan kita, seorang teman kita yang namanya Justin itu dipanggil oleh Tuhan dengan tiba-tiba. Di dalam kabar yang saya dengar itu, di dalam pergumulan yang saya alami ketika sore-sore saya dikabari sama Erik ya, untuk pertama kalinya. Saya merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang muda yang kuat, yang tangguh, yang saya pikir hidupnya tidak mungkin berakhir hari itu, tapi hari itu hidupnya berakhir. Dan yang menjadi perenungan saya ketika kemudian saya berdiam sejenak adalah, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Seorang anak yang harus kehilangan orang tuanya di masa mudanya, di waktu dia sekolah minggu. Dia harus kehilangan papa, lalu kemudian dilanjutkan dengan kehilangan mama. Dan hidupnya tentu tidak mudah, ditambah lagi dia sendiri akhirnya harus menghadap hadirat Tuhan. Saya bertanya-tanya, saya mengingat kembali bagaimana saya pertama kali ketemu sama dia. Ini foto, salah satu foto yang saya punya gitu ya di album pribadi saya. Waktu retreat, saya lupa tahun berapa. Dan yang terakhir adalah foto ketika kami bersama-sama tim Sakura mengiring dia untuk belajar ke Taiwan ya. Untuk kemudian dia meniti karir juga di sana. Nah, di dalam renungan itu saya juga memikirkan satu hal. Bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa diduga. Kehidupan manusia itu ada batasnya. Dan di dalam perenungan itu Tuhan mengingatkan saya, ini bukan yang pertama. Yang pertama ada satu teman kita, waktu itu juga di Fungsian, angkatannya Matthew, namanya Andreo. Itu juga demikian, tidak ada yang nyangka. Tetapi itu terjadi. Dan ini yang kedua, seolah-olah Tuhan mau ngomong sama saya, kamu khotbah minggu depan, kamu harus khotbah ini. Kamu harus sadarin setiap anak-anak Tuhan yang ada di Fungsian ini, hidup mereka itu di dalam realitas kematian. Saudara, jangan pernah berpikir kita itu hidup masih panjang. No, kematian itu bisa datang kepada kita kapan saja, di mana saja. Dan ini adalah realita kehidupan. Dan di dalam realita kehidupan ini tentu kita diajar oleh Tuhan pada pagi hari ini bukan cuma merenungkan kematian itu sebagai realitas yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini di dalam realitas kematian sekaligus di dalam sebuah realitas kehidupan akan kebangkitan Tuhan. Maka di dalam perenungan saya teringat percakapan saya dengan Justin Bryant kurang lebih 2 atau 3 minggu lalu. Waktu dia datang ke KU3 dan duduk sama-sama saya di luar.
Lalu dia melontarkan sebuah pertanyaan kepada saya. Pertanyaan yang cukup aneh menurut saya, tapi menggugah gitu ya. Dia tanya begini, di antara kami berlima, kira-kira siapa yang jadi sukses duluan? Dia sebut ada nama Billy, ada nama Calvin, ada nama Karis, ada nama Eric, satu lagi ada nama Hans. Kira-kira siapa yang duluan sukses? Terus saya tanya, kenapa kok kamu ngomong gitu? Iya, karena aku mau berlomba-lomba dengan mereka yang sukses. Aku tahu aku ini paling bonyok, paling boncos katanya. Karena aku enggak kuliah, aku enggak bisa ini, enggak bisa itu. Aku yang paling rendah, tapi aku enggak mau kalah sama mereka. Terus aku tanya lagi gitu ya, saya tanya lagi. Loh emangnya kalau kemudian kamu paling sukses dan mendapatkan kesuksesan itu, kamu mau ngapain? Saudara, sebuah jawaban yang tidak pernah saya sangka keluar dari mulutnya Justin. Teman-teman bisa baca ya walaupun kecil ya. Aku sadar hidupku itu ditebus Tuhan. Kalau aku tidak sebaik yang lain atau sukses yang lain, aku mau mempersembahkan diri kepadanya. Kalau kamu sukses kamu ngapain? Aku mau nolongi anak-anak yang hidupnya kayak saya. Aku mau bantu mereka untuk kemudian jadi berhasil. Saudara, ini jawaban yang saya tidak pernah sangka keluar dari mulut Justin. Saya sangka kalau hidup berhasil, dia akan menikmati itu dan kemudian menggunakan semuanya itu untuk kepentingan dirinya. Oh enggak loh. Maka saya tahu hari itu, walaupun mungkin kita mengenalnya, beberapa dari kita mengenalnya sebagai anak yang lebih nakal daripada teman-teman yang lain. Tetapi hatinya adalah hati yang dimenangkan oleh Tuhan. Hatinya adalah hati yang mau melayani Tuhan di tengah-tengah segala kekuatan dan kelemahannya. Saudara, hidup itu bukan karena hari. Hidup itu bermakna karena artinya. Kalau kemudian kita itu hidup di dalam realitas yang seperti ini, lalu bagaimana kita harus hidup? Sekali lagi saudara, hidup itu bukan karena harinya. Tetapi hidup menjadi bermakna karena sebuah artinya. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan ketika kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita hidup untuk Kristus. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Mari kita melihat hidup seperti apa yang dicontohkan oleh para nabi, yang dicontohkan oleh orang-orang percaya di dalam perjanjian lama. Saudara, ketika kita menyelidiki firman Tuhan, kita akan tahu bahwa di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam Kejadian, di pasal mula-mula, Kejadian pasal yang keempat, diceritakan bahwa Habel itu mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita tahu ceritanya bahwa anak-anak Adam, Kain dan Habel, kedua-duanya juga mempersembahkan persembahan yang sama. Tetapi firman Tuhan mengatakan persembahan yang diterima adalah persembahannya Habel. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang dijalani bersama dengan Tuhan adalah hidup yang mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Saudara, kita harus note gitu ya, persembahan yang terbaik kepada Allah itu apakah kemudian mempersembahkan yang lebih bagus, yang lebih hebat? Enggak. Dulu waktu saya sekolah minggu diajarin hidup, kenapa persembahan Habel itu diterima, persembahan Kain enggak? Iya, soalnya Habel itu mempersembahkan yang terbaik. Loh, yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu adalah daging-dagingan. Kalau tumbuh-tumbuhan Tuhan enggak berkenan. Bukan itu ya saudara ya. Tetapi Ibrani mengatakan karena Habel itu mempersembahkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sementara Ibrani juga mengatakan Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Itu dalam tanda kutip saudara untuk menyogok Tuhan. Lo taunya dari mana? Karena firman Tuhan mengatakan hidupnya Kain itu berantakan. Hidupnya Kain itu jahat. Bahkan sebelum dia mempersembahkan persembahannya dalam tanda kutip sebagai petani itu. Maka Tuhan tahu ketika dia mempersembahkan persembahannya itu bukan untuk menyenangkan Tuhan.
Tetapi untuk menyogok Tuhan dalam artian aku udah berbuat dosa maka aku mempersembahkan yang terbaik supaya dosaku itu diampuni. Maka Allah tidak berkenan kepada persembahannya. Dan dari pelajaran ini kita tahu bahwa Allah itu menghargai kualitas dan motivasi hati. Bukan sekadar tindakan ritual. Kita maju lagi di dalam Kejadian pasal 22. Kita juga tahu bahwa Allah meminta yang paling berharga dari Abraham. Anak perjanjiannya yaitu Ishak. Anak satu-satunya yang dijanjikan Tuhan setelah sekian puluh tahun dia menanti anak itu. Bahkan di dalam penantian itu dia salah langkah. Saya katakan salah langkah karena dia menikahi Hagar dan melahirkan Ismail. Tetapi ketika dia betul langkahnya, justru ketika dia betul langkahnya, Tuhan meminta Abraham, persembahkanlah anakmu itu. Maka dari sini kita juga bisa belajar bahwa persembahan sejati itu adalah persembahan yang sangat-sangat personal dan mahal harganya. Kita maju lagi di dalam imamat. Apa yang dikatakan oleh imamat? Hidup di dalam perjanjian lama adalah hidup yang mempersembahkan persembahan. Di dalam perjanjian lama khususnya di imamat ada berbagai jenis korban bakaran. Korban penghapus dosa, korban keselamatan. Dan setiap korban punya aturan spesifik. Harus yang terbaik tanpa cacat dan dipersembahkan dengan cara yang benar. Maka kita juga belajar bahwa persembahan di dalam perjanjian lama itu bukan cuma kualitas dan motivasi hati, personal dan mahal harganya, tetapi juga harus yang terbaik tanpa cacat dan dipersembahkan dengan cara yang benar. Dan ini dilanjutkan saudara di dalam kehidupan orang Kristen di dalam perjanjian baru. Hidup di dalam perjanjian baru dimaknai sebagai hidup yang berkenan kepada Allah, digenapi dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada mereka yang sungguh percaya dan bertobat, hidupnya bukan milik dirinya sendiri, tetapi menjadi milik Kristus dan hidup yang serupa Kristus. Inilah hidup yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya hidup di dalam arti yang sebenar-benarnya. Hidup itu bukan masalah harinya, tetapi hidup itu adalah maknanya. Dan makna hidup di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru seperti yang saya jelaskan tadi, digenapi yang boleh kita katakan simpulkan hidup serupa Kristus. Itulah sebabnya Paulus di dalam Roma 12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup itu berarti setiap detik hidup kita adalah persembahan. Itu juga berarti persembahan itu dinamis, bukan statis. Apa yang dimaksud dengan persembahan yang dinamis bukan statis? Saudara, kita ini adalah makhluk yang hidup, bukan makhluk yang mati. Kita adalah makhluk yang bisa bergerak, bukan kemudian hidup yang diam. Mempersembahkan hidup yang hidup sungguh-sungguh adalah mempersembahkan setiap keadaan diri kita. Baik itu suka, baik itu duka, baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan. Semuanya kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kita percaya Dia berdaulat atas semuanya. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan demikian. Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam Lukas, di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah contoh perumpamaan. Ada seorang kaya yang kemudian dia sangat kaya. Dan satu kali karena kekayaannya yang sangat kaya itu, dia mau membangun lumbung untuk menyimpan kekayaannya itu. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan,
orang kaya itu berkata, "Hai jiwaku, tenanglah. Ada banyak kekayaan yang ada di dalam dirimu. Bahkan yang ada di dalam lumbungmu. Bahkan sekarang kamu mau bangun lagi lumbung yang lain. Untuk apa kamu khawatir tentang hidup? Maka hiduplah dengan makna yang kamu temukan sendiri karena kamu bisa memperoleh segalanya." Tetapi Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan mengatakan, "Hai kamu orang kaya yang bodoh. Jika hari ini nyawamu diambil daripadamu, untuk apakah semuanya itu?" Saudara, persembahan yang hidup ini mengandung sebuah makna yang kuat, yang dalam, yang mengingatkan kepada kita sekalian. Hidup itu singkat. Hidup itu tidak ada artinya selain di dalam Tuhan. Kalau kemudian hidup itu artinya ada di dalam Tuhan, maka kamu harus mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup. Setiap detik hidupmu adalah persembahan. Tetapi Paulus tidak hanya berhenti sampai di sana. Dia mengatakan persembahan yang hidup dan yang kudus. Saudara, kita hidup di dunia, tetapi kita diingatkan bukan dari dunia. Maka kita harus berbeda dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna." Kita juga diminta Tuhan, selain kita sadar bahwa hidup itu adalah persembahan kepada Tuhan, maka kita juga menyadari hidup bagi Tuhan adalah hidup yang kudus. Artinya kita mau menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan Paulus mengakhirinya dengan kata persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah artinya yang memberikan terbaik, bukan sisa. Berkenan kepada Allah adalah sebuah transformasi kehidupan. Roma 12 ayat 1 yang kita baca tadi, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan sebuah kata logiken latreien. Kita tahu logiken itu bahasa Indonesianya logika. Kalau kita hidup dengan mempersembahkan hidup yang seperti demikian, maka logikanya itu menjadi ibadah yang sejati. Saudara, di dalam kehidupan ini, saya pernah menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Apa yang saya pikirkan waktu saya menjalani kehidupan itu? Saya hanya berpikir sederhana. Menjalani kehidupan adalah menjalani kehidupan sebagai orang untuk menjadi sukses. Apa definisi sukses? Sederhana, uangnya banyak. Saya tidak perlu jadi terkenal. Saya tidak perlu punya power. Yang penting saya punya uang banyak. Kalau saya punya uang banyak kayak Timothy Ronald, saya akan jadi terkenal. Tanpa orang lihat saya terkenal. Saya akan jadi terkenal sendiri kok. Kalau saya punya uang, saya tidak perlu cari power. Karena saya bisa beli power. Saya punya uang. Maka di dalam kehidupan itu saya bekerja segiat-giatnya. Saya sekolah dengan baik, saya kerja dengan tanggung jawab, saya sekolah lagi untuk meniti ilmu lebih tinggi lagi untuk cari uang. Dan saudara, Tuhan mengizinkan saya untuk mendapatkannya. Saudara, ketika saya mendapatkan semuanya itu, apa yang saya rasakan? Kosong, saudara. Saudara, saya bisa beli mobil, saya bisa beli apartemen, saya bisa beli hal-hal yang saya suka, ganti HP, beli PS, beli PC, apapun yang saya inginkan. Tetapi kemudian ketika saya mendapatkan semuanya itu kosong. Sampai ketika Tuhan ngomong sama saya, "Kamu mau enggak kembali kepadaku untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan?"
Loh mau Tuhan. Sungguhan mau? Ya mau. Jadi pendeta. Saya tawar loh saudara. Enggak mau. Kalau mempersembahkan persembahan yang hidup bolehlah. Saya mau melakukan apapun. Tapi enggak mau jadi pendeta. Saya enggak mau jadi hamba Tuhan. Ngeri. Saya enggak bisa ngomong di depan. Saya enggak tahu bagaimana mengembalakan. Saya enggak punya pengalaman ini dan itu. Tapi Tuhan terus ngomong. Kalau kamu betul-betul sungguh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Masuk jadi pendeta. Saudara, ketika saya masuk pertama kali di seminari. Saya itu ditelepon sama keluarga. Kamu yakin loh benar masuk seminari? Iya. Yakin. Lalu jawabannya satu orang itu ngomong gini, saya enggak yakin. Loh, tanya saya yakin kok, dia jawab enggak yakin. Ya jawab aja sendiri dalam hati saya. Tapi kemudian dia melanjutkan, saya enggak yakin, jangan-jangan itu hanya menjadi pelarianmu saja. Soalnya betapa sedihnya saya ketika mendengar jawaban itu. Tapi kemudian Tuhan itu mengingatkan saya satu hal. Ini bukan tentang kamu, ini adalah tentang aku. Bagaimana ketika kamu hidup, kamu mempersembahkan dirimu yang seutuh-utuhnya. Walaupun banyak halangannya, tantangannya, rintangannya. Do it for me. Dan kemudian saya memberanikan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Dan ketika saya melangkah, memberanikan diri menjadi hamba Tuhan, mempersembahkan diri itu, saya baru tahu hidup yang sesungguhnya. Hidup tidak jadi lagi kosong. Tetapi hidup itu adalah hidup yang penuh arti. Saudara, saya cerita ini bukan maksudnya mengundang Anda untuk kemudian semuanya masuk ke seminari. Tentu tidak demikian. Saya percaya Tuhan itu punya setiap rencana kepada Anda. Apapun. Tetapi yang pasti saudara, saya berani mengatakan dengan gamblang, dengan jelas. Rencana Tuhan untuk hidupmu bukan menjadi kaya. Bukan menjadi sukses. Loh, maksudnya kalau ngomong gini tidak boleh kaya. Bukan itu poinnya. Kaya itu bonus. Kalau Tuhan percayakan kamu untuk jadi kaya, so be it. Kalau Tuhan percayakan kamu untuk jadi sukses terkenal, so be it. Tapi itu bukan tujuan hidupmu. Itu bukan apa yang kamu kejar, itu bukan apa yang kamu raih. Seandainya kamu salah langkah dan kamu meraihnya. Lalu kemudian perkataan yang sama itu ditujukan untuk kamu. Hari ini juga, malam ini juga, nyawamu akan diambil daripadamu. Apakah gunanya itu? Maka hari itu kamu akan lenyap, tidak diingat orang sama sekali. Karena kamu tidak memberikan dampak apapun kepada orang lain. Kamu tidak berarti hidupmu di dunia ini. Dan hanya, maaf, menjadi sampah dunia ini. Kalau kemudian kamu hanya mengejar kekayaan, popularitas dan semuanya itu. Saudara, kita dipanggil untuk hidup di dalam realitas kematian dan kehidupan. Dan di dalam realitas ini, hidup adalah hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna adalah hidup yang mempersembahkan hidup kita sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita mau mempersembahkan waktu kita? Bagaimana dengan waktu kita bersama Tuhan dan pelayanan di gereja? Adakah kemudian ketika Tuhan meminta kita untuk pelayanan kita ngomong gak mau dan kita hanya menjawab, oh aku dipanggil untuk jadi jemaat biasa kok. Cuma datang pulang selesai. Dan itu sudah menjadi tugasku dan aku cukup dengan itu. Saudara, saya tidak menjawabnya iya atau tidak. Tetapi Anda bisa menjawabnya di dalam perenungan diri Anda. Apakah waktumu hanya dipakai hanya untuk 2 jam aja di gereja, lalu kemudian selesai. Dan engkau mengatakan, oh itu yang terbaik dari aku. Yang kedua saudara, bagaimana dengan talentamu? Apakah kamu sungguh-sungguh menggunakan talentamu semaksimal mungkin untuk pelayanan bersama dengan Tuhan?
Atau kamu menutup talentamu dan kamu tidak peduli dengan talentamu. Aku tidak peduli sama talentaku, kenapa? Kerjaanku sih akeh. Aku mau mengerjakan ini supaya aku menjadi sukses. Saudara, sekali lagi Tuhan memanggil engkau untuk menggunakan talenta itu. Dan yang berikutnya, bagaimana dengan kemurnian? Bagaimana dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kita masing-masing? Bagaimana dengan masa depan kita? Semua khawatirmu dan rencanamu sekaligus mungkin penyesalanmu. Saudara, ketika Justin dipanggil oleh Tuhan, saya dan istri berdoa bersama-sama. Dan di dalam doa itu saya ingat sekali, saya mengatakan kepada istri saya, sekarang tinggal Marcelo. Gak mudah itu bagi mereka, buat Marcelo. Dan kami berkomitmen, kami akan memakai waktu ini, kami akan memakai tenaga kami untuk menjadi dampak, menjadi berkat bagi Marcelo. Kemarin Sabtu saya diizinkan untuk ke gereja sore-sore dan saya bersyukur lihat Marcelo di Satpam. Saya tanya, gak tahu ini benar apa enggak ya? Loh, Marcelo hari ini ke gereja ngapain? Oh tadi ikut GDG atau mau ikut GDG apapun itu. Tetapi hari itu kemarin Marcelo boleh datang. Saudara, perenungan saya ini mempersiapkan saya untuk mengkhotbahkan khotbah hari ini. Mengingatkan saya. Adakah kita itu sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita buat Tuhan dan memaknai hidup ini dengan memberi makna bagi kehidupan orang lain bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda hari ini hidup sembarangan dan serampangan, atau mungkin bukan sembarangan dan serampangan, tapi hidup acuh tak acuh, hidup kalau bahasaku hidup gak ngurus. Pokoknya hidup dijalani, sukses selesai. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kamu. Hidup itu bukan dijalani dengan cara yang demikian. Hidup itu dijalani dengan kamu mempersembahkan hidupmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jika kamu tidak melakukan demikian, saya tidak nakuti kamu, tapi ini faktanya. You will be die and you will be nothing. Realitas kematian, biarlah itu mendrive kita untuk punya hidup dengan makna. Untuk kita hidup sungguh-sungguh mempersembahkan waktu, talenta, kemurnian masa depan kepada Tuhan. Saudara, kalau kamu bergumul hari ini dan bingung, gak apa-apa. Bingunglah, bergumullah. Tetapi di dalam pergumulan itu setidaknya kamu ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, ambil waktu untuk melihat kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Setiap kita dipanggil di tempat ini, duduk di gereja, memuji, memuliakan Tuhan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, itu semua bukan tanpa tujuan. Tetapi tujuannya adalah kita mempersembahkan hidup. Saudara, kalau kita juga sadar siapa kita ini? Kita ini function community. Function itu berarti persembahan. Dan komunitas adalah sebuah kelompok orang yang dipilih oleh Tuhan
Maka function community adalah kelompok orang yang memisahkan diri dari dunia untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Saudara, inilah hidup yang sesungguhnya. Ketika kita nanti satu waktu dipanggil oleh Tuhan, kita bisa dengan tangan terbuka dan lapang dada memeluk Tuhan dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, tetapi Engkau menyelamatkan aku. Engkau mengasihi aku dengan kasih-Mu. Dan aku hidup di dalam kasih Tuhan untuk menjadi persembahan, untuk memberikan persembahan bagi Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita merenungkan masa-masa itu. Mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Sepulang dari tempat ini, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, ya Tuhan, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dan biarlah pujian ini menjadi komitmen setiap kita. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu, ya Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Tuhan, ini kami, diri kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami. Inilah diri kami. Inilah diri kami yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Terimalah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyadari kami tidak sempurna, Tuhan. Kami banyak gagal. Tetapi di dalam keberhasilan dan di dalam kegagalan kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekaligus masa depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai semua waktu, pakai semua talenta, pakai semua kehidupan, masa depan kami untuk hidup di dalam kekudusan yang Tuhan
boleh perintahkan. Inilah komitmen diri kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.